Ya, baik, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Haris Setiawan. Sekarang saya bertugas sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas Darul Persada. Wakil Dekan 3 adalah Wakil Dekan yang membidangi bagian kemahasiswaan. Hari ini saya akan menjelaskan satu program kerjasama antara Universitas Darul Persada dengan Universitas Kanto Gakuin yang ada di Jepang. Kegiatan ini merupakan kegiatan belajar bersama secara online melalui Zoom. Namanya adalah International Exchange Seminar ya, dengan tema The Next Step to Future Interaction Between Kanto Gakuin University and uh, Universitas Darul Persada. Kegiatan ini dilaksanakan secara online melalui Zoom dari 25 November 2025 sampai dengan 13 Januari 2026. Ya, agak panjang ya, tapi mohon diperhatikan bahwa ini bukan berarti dilakukan setiap hari ya. Tidak, hanya seminggu sekali di waktu yang sudah ditentukan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut setelah ini. Kegiatannya itu dari 25 November sampai 13 Januari, tapi di 25 Desember 2025 dan 1 Januari 2026 itu tidak ada kegiatan. Baik, saya akan jelaskan lebih rinci ya. Jadi saya akan jelaskan dulu isi dari programnya ya. Program ini seperti apa sih ya? Nah, pertama, secara garis besar kegiatan ini adalah kegiatan belajar bersama secara online. Jadi nanti mahasiswa yang ikuti kegiatan ini akan belajar bersama dengan mahasiswa dari Jepang secara online dengan metode pembelajaran project based learning. Jadi nanti akan ada project yang akan dilaksanakan bersama antara mahasiswa Kanto Gakuin dengan mahasiswa Unsada. Nah, pesertanya ini ada 15 orang, masing-masing universitas itu anggotanya atau pesertanya 15 orang. 15 orang dari Jepang dan 15 orang dari Indonesia. Dalam hal ini 15 dari Indonesia itu maksudnya mahasiswa Universitas Darul Persada, khususnya Fakultas Bahasa dan Budaya. Nah, untuk 15 orang peserta dari Kanto Gakuin itu merupakan mahasiswa di prodi Bahasa Inggris. Nah, untuk dari Unsada ya, 15 orang akan direkrut dari mahasiswa Fakultas Bahasa dan Budaya. Baik itu S1 maupun D3, jadi bebas bisa ikut. Asalkan mahasiswa FBB, Unsada bisa ikut kegiatan ini. Nah, kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi judulnya juga ya International Seminar ya, Exchange International Seminar. Jadi dilakukan walaupun pesertanya dari Jepang ya, tapi ini program ini dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi nanti mahasiswa dari dua negara akan bekerja sama dalam menyusun sebuah proyek ya. Apa namanya? Proyeknya juga nanti akan saya jelaskan seperti apa ya. Dan nanti setelah proyeknya selesai ya, akan dipresentasikan secara online. Oke, baik, kita lanjutkan dulu ya penjelasannya. Nah, kemudian saya akan jelaskan lebih detail lagi mengenai waktu pelaksanaannya ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kegiatan ini dilaksanakan dari 25 November 2025 sampai dengan 13 Januari 2026. Kecuali di 25 Desember 2025 dan 1 Januari 2026. Di dua hari ini tidak ada kegiatan. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan, kegiatan ini bukan dilaksanakan setiap hari ya, tidak. Tapi setiap hari Selasa jam 8.45 sampai 10 lebih 25 waktu Indonesia bagian Barat ya. Waktu Jakarta minasang ya. Kemudian nanti kegiatan ini akan menggunakan Zoom dan apa namanya learning management system dari pihak Kanto Gakuin yang gratis ya. Nah, mahasiswa yang menjadi peserta kegiatan ini harus bisa menyediakan laptop, HP, ya, dan fasilitas internet sendiri, ya. Nah, nanti kami akan mengusahakan agar mahasiswa itu bisa mendapatkan subsidi untuk internetnya, ya. Nah, terus untuk penilaian terhadap, jadi nanti mahasiswa yang ikut ini juga akan dinilai ya, mendapatkan penilaian dan nanti berdasarkan penilaian itu akan mendapatkan sertifikat ya. Nah, penilaiannya itu adalah kurang lebih seperti ini, 70% kehadiran ya,
kehadirannya berapa ya, diambil 70% dari situ, dan 30%-nya itu diambil dari kontribusi si mahasiswa tersebut di dalam kegiatan, gitu ya. Sejauh mana mahasiswa bisa aktif dalam kegiatan ya. Oke. Kemudian benefit kalau mahasiswa mengikuti kegiatan ini ada banyak sekali ya. Ini hanya sebagian saja ya yang dicantumkan di sini. Jadi pertama, mahasiswa itu bisa mendapatkan pengalaman belajar di lingkup internasional. Nah, ini penting sekali ya. Jadi pengalaman bekerja sama dengan atau berinteraksi dengan mahasiswa asing ya di forum internasional ini akan membuat CV mahasiswa menjadi lebih baik ya. Jadi itu ya. Terus selain itu karena berinteraksi dengan mahasiswa asing ya, nanti mahasiswa bisa memperluas jejaring internasionalnya ya, bisa dapat teman baru ya, bisa dapat kolega baru ya. Kemudian dari pencapaian-pencapaian yang akan peserta atau mahasiswa dapatkan di kegiatan ini nanti akan tercatat, yang pasti bisa dicatat di CV-nya ya sebagai portofolio gitu ya, kan lebih terlihat gitu ya mahasiswa, oh ini terlihat terlibat dalam kegiatan yang sifatnya internasional nih, bagus nih ya gitu. Jadi sebagai SDM itu punya nilai lebih gitu ya. Terus selain itu dapat sertifikat juga ya, sertifikat keikutsertaan, dan nanti akan mendapatkan penyetaraan nilai pada mata kuliah yang sedang diambil di semester ini ya. Jadi, nah untuk mata kuliahnya yang disetarakan akan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing prodi. Nanti pasti akan ada penyetaraan nilai ke mata kuliah tertentu ya, walaupun tidak semuanya. Kemudian mahasiswa juga mungkin kan ini sudah berjalan ya semester baru ya, semester ganjil, dan khawatir ya nanti bentrok dengan kuliah gitu ya. Nah, ini jangan khawatir karena nanti dari fakultas itu akan mengeluarkan surat dispensasi yang membuat ya para peserta bisa lebih leluasa mengikuti kegiatan, bisa tenang gitu ya. Oke, jadi jangan khawatir ya, pasti akan ada surat dispensasi ketika mengikuti kegiatan ini. Kan di hari Selasa ya, Selasa saya balikkan lagi, sorry. Ya, nanti kalian bisa lihat lagi yang slide sebelumnya ya, itu dari waktunya kan Selasa jam 8.45 sampai 10.25 ya. Nanti kalau ada berbenturan dengan perkuliahan di sini itu jangan khawatir ya, nanti akan ada surat dispensasinya. Oke, kemudian ini kira-kira jadwal kegiatan untuk kegiatan ini ya. Jadwalnya seperti ini, jadi nanti di minggu pertama itu akan ada orientasi dulu ya. Ada ice breaking ya. Jadi nanti kalau para mahasiswa ini khawatir nanti gimana ya kerjasamanya, bisa nggak ya? Nah, jangan khawatir. Nah, kegiatan ini dilakukan secara bertahap dengan small step ya. Jadi tidak langsung dapat tugas gitu ya yang besar gitu, enggak. Jadi nanti akan ada orientasi, ada ice breaking session ya supaya para peserta ini bisa akrab dulu ya. Jadi nggak langsung disuruh kerja atau disuruh bikin proyek atau apa, enggak. Nanti ada penjelasannya dulu, ada ice breaking session ya supaya bisa akrab gitu ya. Terus setelah itu baru nanti secara bertahap diberikan tugas-tugas ya. Kemudian di minggu kedua ada menyusun perencanaan ya, menyusun grup untuk presentasi dan sebagainya. Kemudian di minggu ketiga ada grup presentasi dan akan mendapatkan feedback. Kemudian di minggu keempat akan ada perencanaan untuk proyek kedua. Jadi seperti yang kalian lihat ini ada 2 proyek ya yang akan dilakukan. Nah, nanti proyeknya seperti apa akan saya jelaskan. Jadi perencanaan, presentasi, feedback, dan bikin proyek baru lagi ya. Perencanaan, presentasi, dan dapat feedback. Dan terakhir nanti akan ada presentasi final ya di minggu ketujuh. Nah, sebelum minggu ketujuh itu ada rehearsal dulu. Jadi benar-benar bertahap dilakukan. Jadi kalau mahasiswa khawatir saya bisa enggak ya, itu pasti bisa ya karena dilakukannya secara bertahap, small step ya, enggak langsung dengan step-step yang besar gitu ya, enggak. Jangan khawatir ya. Oke. Terus saya jelaskan lagi mengenai proyeknya ya, mengenai detailnya lagi mengenai kegiatannya. Yang pertama nanti mahasiswa akan dibagi ke beberapa grup. Tentunya
di setiap grup itu ada mahasiswa dari Unsada dan ada mahasiswa dari Kanto Gakuin ya. Gitu. Nanti akan mengerjakan 2 proyek, yaitu proyek pertama yaitu pengenalan kampus berdasarkan latar belakang budaya dan lingkungan akademiknya ya. Jadi memperkenalkan budaya di kampus kita tuh seperti apa sih ya, kantin kayak gimana, terus budaya kuliahnya seperti apa. Nah, itu kita perkenalkan ya kepada orang Jepang ya. Nah, proyek yang kedua adalah menyusun program interaksi antara dua kampus ya berdasarkan pengenalan kampus yang sudah dilakukan di proyek yang pertama ya. Jadi nanti akan berpikir bersama nih apa kegiatan apa yang bisa dilakukan supaya mahasiswa bisa berinteraksi dan bisa akrab dengan kegiatan tersebut ya. Nah, nanti dalam setiap proyeknya itu akan didampingi oleh dosen pembimbing dari Universitas Kanto Gakuin. Ada Kodama Sensei dan Hit David Sensei ya. Nah, jadi kalau misalnya mahasiswa khawatir, takut nggak bisa keep up gitu ya, jangan khawatir ya, karena ini akan dipandu sedikit demi sedikit ya, bertahap ya. Jadi pasti bisa ya, pasti bisa menyelesaikan ini. Nah, kemudian syarat ikut serta dalam kegiatan ini gampang ya. Yang penting kalian adalah mahasiswa aktif di Fakultas Bahasa dan Budaya Unsada ya. Tidak menerima dari kampus lain ya. Jadi ini khusus untuk Universitas Darusada, untuk khusus untuk mahasiswa Fakultas Bahasa dan Budaya. Mau dari prodi S1 atau D3 bisa ikut. Mau dari prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris, mau dari mahasiswa dari prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang atau Tiongkok itu bisa ikut semua ya. D3 juga bisa ikut ya. Dan syarat selanjutnya adalah bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya ini nggak perlu yang mahir sekali ya, sampai bisa apa pidato gitu enggak ya. Yang penting bisa berkomunikasi, bisa mengungkapkan pendapatnya dengan bahasa Inggris yang sederhana, itu sudah cukup qualified untuk ikut kegiatan ini ya. Kemudian syarat selanjutnya adalah bersedia terlibat aktif dalam kegiatan. Jadi bisa melibatkan dirinya secara aktif dalam kegiatan dan terakhir bersedia hadir di setiap pertemuan dan konsisten dengan kehadirannya ya, tidak misalnya tidak apa namanya di minggu pertama hadir, minggu kedua absen, hadir absen, hadir absen. Nah, itu agak merepotkan ya kalau mahasiswa seperti itu. Ya. Jadi silakan yang konsisten ya, yang aktif dan bisa berbahasa Inggris dan mahasiswa FBB. Oke, kita lanjutkan. Nah, mengenai timeline pendaftaran dan seleksinya ini, pendaftaran akan dimulai tanggal 29 September 2025 sampai dengan 19 Oktober 2025. Lalu, pengumuman dari pesertanya akan diumumkan di tanggal 20 Oktober 2025. Nah, pengumumannya ini akan dilaksanakan lewat pesan WhatsApp saja ya. Jadi saya sebagai kemahasiswaan di FBB itu akan menghubungi langsung mahasiswa yang sudah terpilih ya untuk digabungkan ke dalam grup WhatsApp yang untuk peserta nanti ya. Nah, kalau sudah daftar tapi tanggal 20 Oktober tidak dihubungi oleh saya, oleh kemahasiswaan FBB, itu berarti pendaftarannya belum diterima dan silakan bisa ikuti di kegiatan di lain waktu atau kegiatan yang lain ya. Oke. Nah, untuk informasi lebih lanjut ya, silakan bisa mengakses link ini ya yang ada di sini ya untuk membaca dokumen penjelasan terkait dengan kegiatan ini ya. Nanti di bagian akhir dari dokumen ini ya bentuknya PDF ya. Nanti di bagian akhir itu ada link pendaftaran. Nah, mahasiswa yang berminat silakan bisa mengklik link tersebut dan mendaftarkan diri ya. Silakan daftarkan diri ya. Nanti kalau ada hal yang belum jelas bisa menghubungi saya ya lewat komentar di kolom komentar video ini juga boleh, atau yang tahu nomor HP saya bisa langsung hubungi lewat WhatsApp, atau kalau nggak tahu HP saya bisa hubungi kaprodinya ya. Oke. Nah, di dokumen ini ada semua penjelasan ya, nanti silakan bisa dicek. Ya, jadi silakan ya untuk
penjelasan secara tertulis sudah ada ya, jadi tinggal akses ke link yang ada di sini. Kalian bisa membaca semua informasi yang terkait dengan program ini. Pada dasarnya sudah saya jelaskan semua ya di video ini, tapi kalau mau tahu lebih detail silakan bisa mengakses dokumen penjelasan dalam bentuk PDF dari link ini ya. Oke. Baik, jadi itu saja penjelasan untuk kegiatan ini ya. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas silakan hubungi saya ya. Diharapkan mahasiswa bisa aktif ikut dalam kegiatan ini karena kegiatan ini sangat langka ya. Momen ini sangat langka dan sangat berharga ya untuk masa depan mahasiswa ya. Jadi supaya bisa mendapatkan banyak benefit ya karena ini kegiatannya sifatnya internasional ya. Ini sangat bagus sekali kalau sudah ikut ya, bisa mencatatkan ya pencapaiannya di CV-nya nanti ya. Jadi kalau CV-nya itu terlihat ada kegiatan internasional ya itu pasti akan lebih oke lagi Minasang sebagai SDM ya. Oke, jadi itu saja penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.